Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil mubin. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala al ulama warathatul anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di tangan saya ini ada kitab yang bernama Haula'i Masyayikhuna. Di sini saya akan melanjutkan kisah selanjutnya, yang sebelumnya juga saya sudah menceritakan kisah-kisah yang lainnya. Silahkan bagi teman-teman bisa melihat atau menonton kisah-kisah sebelumnya tentang apa yang ada di dalam kitab Haula'i Masyayikhuna ini. Kisah selanjutnya yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah tentang di sini mengenai rasa ridho terhadap apa yang diperintahkan oleh guru, itu judulnya. Jadi ini adalah hikayah atau cerita yang kelima, al-hikayatu al-khamisah, cerita yang kelima. Cerita yang kelima ini contohnya apa? Judulnya Firridho bima amarallah bima. Saya ulangi lagi. Al-hikayatul khamisah Firridho bima amarahu syekh. Hikayah kelima mengenai atau tentang keridoan seorang santri atau rasa puas, rasa senang seorang santri terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ahadun min tullabi syekhina Khalil al-Bangkalani ismuhu Bahar. Dulu syekh kita yaitu Mbah Khalil Bangkalan mempunyai salah satu santri yang bernama Bahar. Zata lailatin ro'a annahu yujami'u imra'atan fi manami. Suatu malam Bahar ini, santrinya Mbah Khalil ini mimpi basah gitu ya, bermimpi basah. Bahasanya orang-orang muda zaman sekarang, bahasa simpelnya, bahasa yang bahasa yang bisa masuk semua kalangan ya, mimpi basah. Sedangkan kalau bahasa kitabnya itu jima, menjima seorang perempuan dalam tidurnya ya, mimpi ya, mimpi kayak Bahar ini, santri ini mimpi menjima seseorang perempuan dalam mimpinya. Fayusbihu junuban fattoroba warata'aba ru'ban syadidan. Annal mar'ata allati fi manamihi hiya zaujatu syekhina. Lalu setelah bangun pagi-pagi, pastinya Bahar ini, salah satu santri ini dalam keadaan junub. Dalam keadaan junubnya juga sekaligus merasa hatinya merasa kacau gitu ya, galau, merasa kebingungan, dan juga disertai rasa takut yang sangat dalam. Merasa takut karena dalam mimpinya tadi itu yang ditemui oleh Bahar ini tadi adalah perempuan, di mana perempuan ini itu menjadi atau adalah istrinya Mbah Khalil sendiri. Jadi santri ini yang bernama Bahar ini pada tidurnya, di dalam tidurnya ini menjima istrinya Mbah Khalil Bangkalan. Ini kalau
bahasa bahasa yang setiap hari digunakan adalah namanya ngelunjak, ini namanya ya. Su'ul azab. Tapi ini kejadiannya cuma dalam mimpi. Kemudian fata'akhkhara 'anil jama'ati fi sholati subhi li ajli ghuslil janabah. Lantas dengan kejadian seperti ini, santri yang bernama Bahar ini telat untuk datang jamaah sholat subuh karena dia melakukan mandi jinabah dahulu. Jadi mandi jinabah dirasa agak lama jadi ketinggalan. Wa kana fi qanuni hadzal ma'had annal jama'atahu wajibatun ala kulli talibin. Sedangkan di pondok Mbah Khalil itu sendiri mempunyai ada undang-undang bahwa jamaah sholat itu ada hukumnya wajib. Jadi sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi setiap santri. Fasya'ara syekhuna bidzalika. Mbah Khalil sendiri merasakan hal itu, merasakan bahwa santri yang bernama Bahar ini tidak sholat jamaah. Wa ba'da sholati ghadiba. Setelah selesai sholat, Mbah Khalil marah. Wa qala man minkum lam yahdur al jama'ata. Lantas Mbah Khalil berkata, siapa di antara kalian yang tidak hadir jamaah? Ya, maksudnya yang nggak jamaah. Siapa yang nggak jamaah? Gitu bahasanya. Fanadara ba'dhum ba'dhan wa talabu ahadan lam yahdur ala jama'ata fawajadu annahu Bahar. Setiap santri saling menoleh, saling melihat dan mencari siapa yang tidak hadir di jamaah ya, subuh tadi. Fawajadu annahu Bahar. Mereka santri-santri menemukan bahwa yang tidak jamaah itu adalah Bahar. Fada'ahu syekhuna faqala lahu. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan itu memanggil Bahar. Kemudian Mbah Khalilnya berkata, ya Bahar, min ajli tarkil jamaah yajibu alaika ta'zir wa waqat uqtlataini minal khayzuran bisikinin sogirin faqata'ahuma biridha qalbin falamma faragha qala lahu syekh. Tadi Mbah Khalil Bangkalan memanggil Bahar, kemudian berkata, hei Bahar, dikarenakan kamu meninggalkan sholat jamaah, kamu harus ditakzir, harus dihukum. Hukumannya apa? Yaitu memotong, yaitu hukumannya itu memotong ya. Hukumannya itu memotong atau membelah kumpulan atau bongkahan dari bongkahan kayu rotan. Jadi ada kayu rotan itu banyak bongkahannya, seikat kayu rotan. Anggaplah seikat kayu rotan. Seikat kayu rotan. Jadi ikatannya ini ada dua ikat, satu ikat, dua ikat. Itu hukumannya itu memotong bongkahan kumpulan dua dari kayu rotan. Kayu rotan ya dipotong-potong gitu ya dengan pisau yang kecil. Karena Bahar ini merasa ridho, merasa senang apa saja yang diperintahkan oleh gurunya ya langsung dilaksanakan. Fakoto ahuma biridho qalbi. Lantas santri yang bernama Bahar ini memotongnya dengan rasa ridho, dengan hati yang ridho. Falamma faragha qala lahu syekh. Udah selesai motong-motong kayu rotan tadi, kul dzalikal aruz.
alladzi kana ala tabaqin kabirin hatta yanfada fa fa'alahu biridha qalbi. Nah, itu udah selesai, motong-motong sudah selesai. Sekarang kamu makan nasi itu makan nasi, semuanya dimakan. Nasinya itu berada di nampan yang besar, semuanya dimakan, harus sampai habis. Hatta yang pada sampai nasinya itu harus habis. Disuruh makan nasi di wadah nampan yang besar, dan juga harus habis. Ya, tetap juga santri yang bernama Bahar ini melakukannya dengan rasa ridho, biridho kolbi. Falamma faragha min aklihi qala lahu syekh. Kemudian udah makan sudah selesai, syekhnya berkata lagi, al-an kul hadhil fawakiha allati kanat fi hadhihi tabaqi al-kabir hatta tanfada fa fa'alahu makan sudah selesai. Kemudian sekarang kamu makan buah-buahan ini di atas nampan yang besar ini sampai habis. Fa fa'alahu, lantas Bahar ini melakukannya dengan rasa ridho juga, dengan rasa hati yang puas, rasa hati yang senang. Karena disuruh syekhnya, disuruh kiainya, ya dilakukan dengan rasa senang. Wasairu tulabi yanzuruna min sahati manzil syekh. Sedangkan santri-santri yang lain itu melihat keadaan seperti itu dari halaman rumahnya Mbah Khalil. Jadi santri-santrinya itu menonton, ya, nonton kejadian seperti itu. Falamma faragha qala lahum syekh. Sudah selesai hukumannya yang diberikan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan berkata pada santrinya, ayuhatulab ya'lamu anna ulumi qad akhadhaha hadat tolib. Santri-santriku, ketahuilah anna ulumi, bahwa ilmuku, semua ilmuku ya, ilmuku itu sudah diambil oleh siswa ini, oleh santri ini, kata Mbah Khalil. Jadi disuruh makan, mau disuruh motong disuruh motongin rotannya mau, disuruh makan buah-buahannya mau. Jadi istilah lain katanya itu adalah memakan ilmunya Mbah Khalil, semuanya dimakan sampai habis. Kemudian fa'amarahu syekhuna biruju'i ila baitihi fa fariha Bahar wa raja'a ila baitihi fama madat muddatun yasiratun illa waqad asbah syekhun aliman imaman fil ma'hadil islami Sidowiri. Udah selesai semuanya ditajir seperti itu, udah diberi hukuman seperti itu. Mbah Khalil Bangkalan menyuruh santrinya tadi yang bernama Bahar untuk pulang ke rumah, ya. Disuruh pulang ke rumah, yang merasa senang, ya. Kiai Bahar di sini, ya, merasa senang karena disuruh pulang. Santri kalau disuruh pulang ya senang, pulang ke rumahnya, senang dan pulang ke rumah. Nggak lama, tidak dalam waktu yang lama itu, ya, Kiai Bahar ini menjadi syekh aliman, menjadi syekh yang alim dan juga menjadi imam. Jadi ya membuat pondok di Ma'had Islami Sidowiri. Ala wa wa Syekh Kiai Bahar bin Syekh Kiai Nur Hasan. Beliau adalah Kiai Bahar bin Syekh Kiai Nur Hasan. Ini adalah cerita tentang santrinya Mbah Khalil Bangkalan merasa ridho, selalu ridho terhadap perintah gurunya.
Jadi ketika dihukum, seorang santri ketika dihukum oleh kiainya atau oleh gurunya harus merasa senang, harus merasa ridho. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa apa bahasanya gerundel di hati, tidak ada yang mengganjal di dalam hati, itu tidak ada. Nah, ini cerita yang kelima dari haulai masyayikhul. Jika ada masih kurang penyampaiannya, saya mohon maaf. Apabila masih ada kesalahan, mohon komentarnya di kolom komentar. Sekian saja, salam dari saya, Santri Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.